Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Asad dengan NIM S1Y1200035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum 1. MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Beberapa manfaat yang didapatkan dari MATLAB ini yaitu yang pertama, perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik, dan pengembangan aplikasi. Pada MATLAB, dalam menu Help-nya terdapat beberapa pilihan, seperti Development Environment, Mathematics, Programming and Data Type, dan Grafik. Ada juga 3D Visualization, dan ada Creating Graphical User Interface. Ini merupakan tampilan awal MATLAB. Jadi tampilan awal MATLAB yaitu seperti ini. Kita bisa menulis perintah setelah tanda ini. Misalnya X sama dengan 6, Y sama dengan 7. Lalu kita bisa menulis rumus Z sama dengan X kali Y, sehingga nanti muncul hasilnya 42. Kemudian ada bantuan MATLAB. Misalnya kita ingin menggunakan fungsi OD45, maka kita bisa tulis help OD45. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian dalam MATLAB juga ada operator dasar aritmetik seperti tambah, minus, kali, bagi, dan pangkat. Misalnya untuk pangkat dapat ditulis seperti A sama dengan 10, kemudian A pangkat 2, sehingga menjadi 100, karena 10 pangkat 2 adalah 100. Untuk operator pertambahan, perkalian dan pembagian, misalnya seperti 1 ditambah 2 dikali 4 dibagi 3, maka hasilnya 3,667. Lalu dalam mengeksekusi sebuah operasi matematika, MATLAB mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, MATLAB
memprioritaskan operasi yang berada dalam kurung. Operasi yang melibatkan operator kali dan bagi bekerja dari kiri ke kanan. Dan operasi matematika yang melibatkan operator tambah dan kurang dapat juga bekerja dari kiri ke kanan. Kemudian kita masuk tahap selanjutnya, yaitu cara membuat variabel. Jadi ada aturan penulisan variabel, yaitu variabel tidak boleh diawali dengan angka, misalnya seperti ini. Lalu variabel juga dapat menggunakan kombinasi huruf dan angka. Variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti ini, dan hindari memberi nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB, misalnya seperti ini. Lalu kita masuk ke format penulisan angka. Dalam MATLAB dikenal beberapa format penulisan angka, seperti salah satunya format short, seperti gambar ini. Adapun format-format lain yang tersedia yaitu ada format long, format short E, long E, rasional, short G, long E, dan bank. Kemudian ada beberapa perintah untuk membulatkan angka, yaitu ada cell, floor, fix, dan round. Sementara perintah untuk dalam menjalankan pemrograman ada beberapa, yaitu ada CLC, close all, clear, CD, PWD, dir, make dir, delete, u, dan use. Dan fungsinya tertulis di sini. Dalam MATLAB juga kita bisa menampilkan atau menyembunyikan output seperti ini. Kita dapat menggunakan notasi titik koma atau semikolon, contohnya ini. Misalnya X sama dengan 2,1, 2,1, Y sama dengan 3 dikali X dan Z sama dengan X kali Y. Maka akan muncul seperti ini, X-nya tidak muncul. Kemudian ada beberapa fungsi bawaan MATLAB, seperti fungsi trigonometri. Contohnya sin pi per 3 cos contohnya seperti ini, sin pi per 3, cos pi per 3, dan tan pi per 3. Ada juga sin H, cos H, dan tan H. Lalu ada juga asin, acos, dan atan. Ini. Kemudian ada fungsi dasar MATLAB. Beberapa fungsi dasar tersebut seperti abs, square, ada abs, ada squared, ada xp, ada log, log 10, ada log 2.
Contohnya upz. Jadi upz itu menyatakan harga mutlak yang ada square A menyatakan akar pangkat 2 ada log A, ada log 2A, dan ada X log 10A. Kemudian ada beberapa konstanta khusus MATLAB seperti Pi 3,14, I unit imajiner, J sama dengan I, F sama dengan ketelitian relatif, real min, bilangan float poin terkecil, real max, bilangan float poin terbesar, min bilangan tak hingga, dan NaN not a number. Kemudian ada macam-macam matriks dan operasi elementer. Matriks adalah susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom hingga bentuknya menjadi 2 dimensi seperti gambar ini. Lalu ada juga array yang biasa disebut vektor dan bentuknya seperti ini. Matriks dalam MATLAB dapat dituliskan dengan cara seperti ini. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Untuk mengakses salah satu elemen dalam matriks A dapat dilakukan dengan perintah A elemen baris ke, elemen kolom ke. Contoh misalnya elemen pada baris pertama dan kolom ketiga yang berharga 12 akan dikalikan dengan 11. Maka perintah yang dapat dilakukan yaitu seperti ini. Maka hasilnya adalah 132. Kemudian untuk membuat matriks simetri secara otomatis, MATLAB memiliki fungsi Pascal, misalnya Pascal 4. Maka akan muncul matriks seperti ini. Kemudian untuk membuat matriks tak simetri, maka bisa menggunakan perintah magic 4. Untuk membuat matriks yang dimana elemennya bilangan random dengan ranah 0 kali 1, maka bisa ditulis dengan menggunakan run baris kolom, misalnya run 3,4. Sedangkan apabila kita menginginkan elemen-elemennya berada dalam ranah 0 kali A, maka fungsi pembangkitnya berbentuk A kali run baris kolom, misalnya
10 kaliran 3 kali 4. Kemudian untuk membulatkan, kalau kita ingin mengubah bentuknya menjadi integer, bisa menggunakan round atau ceil. Lalu vektor kolom adalah bentuk matriks dengan order n kali 1. Vektor baris merupakan bentuk matriks order 1 kali n, sedangkan skalar adalah matriks order x. Seperti ini. Misal U, maka akan berbentuk seperti ini, sedangkan V akan terbentuk seperti ini. Kemudian ada penambahan dan pengurangan. Jadi penambahan dan pengurangan dua buah matriks dapat dilakukan jika kedua matriksnya itu seorde. Jadi misalnya X sama dengan Pascal 4, Y sama dengan Magic 5, dan kita ke jumlah, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk penambahan, sedangkan untuk pengurangan seperti ini hasilnya. Apabila matriksnya tidak seorde, maka akan error. Contohnya seperti ini. Kita coba tambah, maka hasilnya akan error. Kemudian kita juga bisa mengalihkan dua buah vektor. Contohnya seperti ini. Misal kita punya vektor U dan vektor P. Lalu kita kalikan, maka hasilnya adalah 20. Sedangkan apabila kita balik, maka hasilnya berupa matriks. MATLAB juga bisa menghitung transpose matriks. Jadi untuk melakukan transpose matriks kita membutuhkan tanda apostrof koma atas.
Jadi misalnya seperti ini, Z sama dengan P kali U, kemudian Z apostrof, maka ini merupakan hasil transpose matriks. Apabila vektor atau matriks yang kita miliki adalah kompleks, artinya bahwa elemen-elemennya merupakan bilangan kompleks, karena kita harus berhati-hati, karena penambahan apostrof berarti kita melakukan transpose konjugat kompleks matriks vektor tersebut. Sedangkan kalau kita ingin melakukan transpose saja, maka perlu digunakan tanda titik dikutip tanda apostrof seperti ini. Misalnya seperti ini, kita punya dua I tambah 1, koma I kurang 2, koma 2, I plus 2, koma 3, koma 3I, kurang 5, 2, koma 3I, plus 1,3, 1,3. Maka hasilnya seperti ini. Apabila kita ingin mentransposnya, maka bisa seperti ini. Kemudian ada perkalian matriks. Masalah matriks memang banyak digunakan dalam penyelesaian kasus matematika. Persamaan linear simultan merupakan salah satu masalah yang dapat dipecahkan matriks. Perkalian matriks sendiri membutuhkan syarat, yakni jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah matriks kanan. Oleh sebab itu, perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Misalnya ini. Nah, kita punya matriks A dan matriks B. Kemudian hasil kalinya yaitu seperti ini. Saat kita balik, maka hasilnya juga akan berbeda. Kemudian ada namanya matriks identitas. Matriks identitas disebut juga matriks satuan. Untuk membuat matriks identitas, cukup menggunakan fungsi m, n seperti ini. Misal kita punya A,
matriks A, kemudian matriks I, kemudian kita buat matriks I menggunakan E3, maka muncul matriks identitas. Kemudian kita bisa langsung kali dengan matriks A tadi, maka hasilnya seperti ini. Matriks-matriks khusus MATLAB memiliki matriks khusus. MATLAB memiliki matriks khusus, yang dimana dua diantaranya sudah disebutkan, yaitu run dan A. Kemudian ada lagi matriks khusus lainnya, yaitu ones, zeros, dan run n. Seperti ini. Ini adalah ones, lalu ada zeros, dan ada run n. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.